Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa kita semua mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai komunikasi politik dengan sub pembahasan yaitu pengertian komunikasi politik. Yang pertama, bagaimana keterkaitan komunikasi dengan politik. Saudara sekalian, ini satu pertanyaan yang menarik, di mana kita mengkaji sejauh mana keterkaitan komunikasi sebagai sebuah bidang ilmu atau sebuah praktek dengan politik sebagai sebuah bidang ilmu dan juga sebagai sebuah praktek. Tentu keduanya, baik komunikasi maupun politik, tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita, karena komunikasi sudah berlangsung sejak kita dilahirkan, di mana seorang bayi yang baru lahir akan bersuara, menangis sebagai komunikasi pertama dengan orang tuanya, dengan lingkungannya, sampai di akhir kehidupannya manusia itu tetap melakukan komunikasi, baik komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Begitu pula dengan politik, juga tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita. Karena politik berkaitan dengan negara, berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan pengelolaan institusi, maka kita pasti selalu terkait dengan aspek-aspek kebijakan, peraturan. Misalnya pada saat pemilu, maka setiap warga yang sudah memenuhi hak akan melaksanakan hak untuk memilih calon-calon yang akan dipilih, baik itu di tingkat pilpres, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, atau pemilihan anggota legislatif, di mana dalam peristiwa-peristiwa politik itu pasti kita selalu mengikuti, selalu terlibat, selalu terkait sebagai warga negara. Jadi sebagai aktivitas dasar manusia, baik itu komunikasi maupun politik, itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Selanjutnya, komunikasi dan politik ini juga bisa dipandang sebagai aktivitas yang saling berkaitan, di mana di dalam aktivitas politik itu terjadi satu aktivitas komunikasi, sehingga komunikasi dan politik tidak bisa dipisahkan. Saudara sekalian, kajian komunikasi politik ini sangat penting karena saat ini kita melihat bagaimana hiruk-pikuk pemberitaan-pemberitaan, peristiwa-peristiwa, laporan-laporan, kejadian-kejadian yang menyangkut politik, baik itu aktor-aktornya, baik itu pesan-pesannya, pesan-pesan politik, baik itu media yang memberitakan, atau halayak
yang terlibat dalam kegiatan politik maupun para profesional atau aktivis politik yang terus-menerus setiap hari menghiasi pemberitaan. Misalnya masalah kenaikan harga BBM, masalah penggantian jabatan pejabat-pejabat negara, ataupun mengenai sosialisasi kebijakan yang terkait dengan politik. Komunikasi politik merupakan sebuah mata kuliah yang disajikan pada jurusan ilmu komunikasi. Namun materi ini juga dipelajari oleh jurusan ilmu politik. Namun demikian, dari sudut ilmu komunikasi, materi komunikasi politik ini tentu dipahami, dikaji sesuai dengan tinjauan, paradigma, pendekatan, atau teori komunikasi. Saudara sekalian, komunikasi ini adalah satu rumpun ilmu sosial, sebagaimana juga ilmu politik, di mana ilmu komunikasi ini khusus mempelajari peristiwa-peristiwa komunikasi antar manusia, baik berupa sistem, proses, maupun aktivitas komunikasi sebagai objek formalnya. Objek inilah yang membedakan ilmu komunikasi dengan ilmu-ilmu lainnya yang serumpun, misalnya dengan ilmu politik, dengan sosiologi, ilmu hukum, yang serumpun dalam ilmu sosial. Maka objek forma inilah yang menjadi pembeda batas-batas dari satu bidang keilmuan yang mempelajari satu objek khusus yang disebut objek formal yang tidak dipelajari oleh bidang ilmu lainnya. Sementara objek umum itu biasa disebut dengan objek materi, yaitu objek yang bersifat umum yang dipelajari oleh jurusan-jurusan atau bidang ilmu yang serumpun. Saudara sekalian, sebagai sebuah bidang ilmu yang terus berkembang dan bersifat terbuka, maka ilmu komunikasi ini tidak bisa dipisahkan dengan ilmu-ilmu lainnya, atau disebut dengan interdisiplin. Dengan sifat terbuka dan terus berkembang dari ilmu komunikasi ini, maka melahirkan beberapa bidang-bidang kajian baru seperti komunikasi politik, komunikasi bisnis, komunikasi pendidikan, komunikasi pembangunan, komunikasi kesehatan, komunikasi terapeutik, komunikasi kesehatan atau komunikasi keperawatan, komunikasi militer, komunikasi pariwisata, komunikasi administrasi yang dipelajari oleh jurusan komunikasi dan juga dipelajari oleh jurusan non-komunikasi. Seperti komunikasi politik itu dipelajari oleh jurusan ilmu komunikasi dan juga dipelajari oleh jurusan ilmu politik. Atau komunikasi terapeutik dipelajari oleh jurusan keperawatan atau ilmu kesehatan. Ketika kita berbicara komunikasi politik, maka kita berbicara dua bidang ilmu, yaitu bidang ilmu komunikasi dan bidang ilmu politik. Di mana komunikasi politik mengkaji bagaimana cara pandang ilmu komunikasi di dalam aktivitas-aktivitas, kejadian-kejadian maupun peristiwa-peristiwa politik.
Jadi komunikasi politik sebenarnya adalah satu cara pandang ilmu komunikasi di dalam memahami kegiatan-kegiatan, perilaku-perilaku, fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian politik. Karena di dalam politik itu terjadi aktivitas komunikasi. Jadi dalam studi komunikasi politik, ilmu komunikasi itu seperti sebuah kacamata yang melihat kejadian-kejadian fenomena-fenomena politik. Bagi seorang mahasiswa, sarjana atau ilmuwan komunikasi dapat memahami fenomena, peristiwa atau kejadian-kejadian politik dari kacamata atau sudut pandang ilmu komunikasi. Bagi para ahli, komunikasi dan politik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan atau memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seperti yang dikemukakan oleh Mark Roloff, bahwa politik adalah pembicaraan atau lebih tepatnya kegiatan politik atau berpolitik itu adalah berbicara. Politik tidak hanya pembicaraan, dan tidak semua pembicara adalah politik. Tetapi hakikat pengalaman politik dan bukan hanya kondisi dasarnya bahwa ia adalah kegiatan berkomunikasi antara orang-orang. Jadi, politik itu sebenarnya adalah sebuah peristiwa komunikasi yang dilakukan orang-orang di dalam ruang-ruang politik. Pendapat ahli lainnya, dan Nimo, menyebut komunikasi meliputi politik. Bila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan itu melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang dapat diamati, diinterpretasikan, dan dipertukarkan melalui komunikasi. Artinya, di dalam penyelesaian urusan politik, maka komunikasi merupakan instrumen yang harus digunakan baik pada saat orang-orang menjalankan aktivitas politik secara normal maupun ketika terjadi konflik yang membutuhkan satu penyelesaian dengan pendekatan komunikasi yang lebih intens. Jadi di sini kita melihat bahwa aktivitas politik sebenarnya adalah aktivitas komunikasi. Misalnya di ruang-ruang rapat DPR, di mana kita melihat terjadi diskusi yang cukup seru ya dari para anggota dewan yang membicarakan satu rancangan undang-undang misalnya, atau membahas satu permasalahan bangsa, atau ketika kita menyaksikan di televisi bagaimana para menteri menyampaikan pengarahan kepada bawahannya, bagaimana presiden mengumpulkan para menteri untuk melakukan sidang kabinet, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan itu disampaikan melalui media, kemudian ditanggapi oleh para pengamat, para aktivis, para profesional, kemudian bagaimana itu diikuti oleh masyarakat. Semua ini adalah aktivitas-aktivitas komunikasi di dalam peristiwa politik. Jadi saudara sekalian, inilah keterkaitan komunikasi dan politik, baik komunikasi sebagai sebuah ilmu dan praktek maupun komunikasi sebagai sebuah ilmu dan praktek yang masing-masing berdiri sendiri. Keduanya merupakan bidang ilmu sosial, sehingga kajian komunikasi politik merupakan kajian interdisiplin atau lintas disiplin.
di mana komunikasi, mempelajari, menganalisis, membahas peristiwa-peristiwa politik dari kacamata ilmu komunikasi. Kemudian keterkaitan komunikasi dan politik juga bisa kita lihat bahwa di dalam aktivitas politik pasti selalu terjadi komunikasi. Bahkan politik itu sendiri adalah sebuah pembicaraan, sebuah aktivitas pertukaran pesan di antara pelaku-pelaku atau aktor-aktor politik. Kemudian komunikasi dan politik juga tidak bisa dipisahkan ketika kita mengalami maupun menyelesaikan satu konflik yang membutuhkan pendekatan komunikasi di dalam menyelesaikan konflik-konflik yang dialami oleh para aktor-aktor politik maupun antara pihak pemerintah dengan masyarakat, misalnya dalam kebijakan kenaikan harga BBM. Di situ akan terjadi satu proses komunikasi politik yang intens antara pihak pemerintah yang melakukan kebijakan menaikkan harga BBM dengan pihak masyarakat yang merasakan dampak dari kenaikan itu, kemudian media yang menjadi tempat diseminasi informasi antara pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai pihak yang menerima dan merasakan dampak kebijakan itu. Saudara sekalian, demikian pembahasan singkat mengenai keterkaitan komunikasi dan politik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.